Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kuta Mandalika Channel. Apa kabar semua kawan-kawanku dari Sabang sampai Merauke? Terima kasih sebelumnya telah mengklik video ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal dan berkah, dan dimudahkan segala urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kita kali ini di tanggal 2 Januari tahun 2023, kita akan coba untuk melihat dari awal pengerjaan di tahun 2023 ini di sirkuit Mandalika. Jadi di awal tahun 2023, sirkuit Mandalika masih saja melakukan pembenahan di sektor pengerjaan, yaitu dari kelanjutan pengerjaan di tahun 2022, baik itu di bagian parkiran utama, zona tengah, gerbang timur, ya, dan juga untuk di bagian tanggul, tepatnya di bagian belakang tribun, serta pembuatan ruang generator maupun pompa air, dan juga untuk mempercantik, memperindah di ruang observasi dek di Bukit 360. Jadi untuk mengawali dari pantauan kita kali ini, kita akan coba untuk melihat kegiatan pengerjaan di bagian parkiran tambahan, yaitu tepatnya di bagian tembok pembatas antara jalur jalan raya segmen kedua ini. Terlihat sekali para konstruksi kini melakukan kegiatan pengerjaan perapihan di setiap sisi yang sebelumnya telah dilakukan pembetonan, ya, agar lebih tersambungnya, ya, dari pembetonan berikutnya di bagian sisi yang telah dipersiapkan bagi sting untuk bagian pembetonan nantinya di area parkiran tambahan ini, serta dari kelanjutan pengerjaan di area parkiran tambahan ini nantinya akan dilakukan pembuatan dari jalur sistem drainase menuju ke sisi tengah, yaitu dari titik buang menuju ke sistem drainase induk di bagian setiap sisi jalan raya segmen kedua. Baik, sedangkan untuk di area parkiran tambahan, yaitu di bagian parkiran tambahan logistik di bagian sisi timur dari parkiran utama, para pengawas dari pihak PTPP maupun Wika dan juga untuk PRL sedang melakukan persiapan pengecekan kembali dari setiap perataan yang mana telah dilakukan penghamparan material subbase, ya. Para konstruksi akan melanjutkan ke bagian pembetonan di bagian parkiran logistik ini. Ya, dari awal tahun 2023 ini para pengawas terus bersibaku, ya, berkolaborasi agar seluruh sektor pengerjaan di bagian parkiran utama ini, ya, lebih tuntas lebih awal tuntas lebih awal maksudnya dari sambutan gelaran World Superbike yang akan direncanakan di tanggal 3 hingga 5 Maret mendatang. Baik, kita akan coba untuk melihat kegiatan pengerjaan di area zona tengah maupun di area sektor pengerjaan lainnya di bagian gerbang sisi timur sirkuit Mandalika melalui dari tribun VIP Village yang berkapasitas 2.000 orang penonton. Di setiap belakang tribun VIP Village kemungkinan besar juga akan dilanjutkan ke bagian pembetonan di setiap parkiran yang sebelumnya telah dilakukan penghamparan material subbase. Baik, kita kini sudah melalui, ya, sudah sampai di area zona tengah, yang mana di setiap jalur akses ini akan juga dilakukan perapihan dan juga untuk pemasangan dari pumping block bermotif di setiap sisinya, baik itu di jalur kiri maupun di jalur kanannya, dan juga untuk perapihan di setiap sisinya akan juga dikerjakan, ya, seperti di area zona tengah ini untuk di setiap sisi luarnya maupun di setiap sisi dari dalamnya.
Baik, jadi di area zona tengah kembali dikerjakan ya, di bagian pembetonan di setiap sisi luar maupun di setiap sisi dalam, atau tepatnya di setiap sisi tanggul di jalan akses laba-laba ini. Kini para konstruksi melanjutkan pengerjaan di tahun 2022 lalu ya, yaitu di bagian perapihan kembali di setiap sisi atas ya, yang sebelumnya telah dilakukan pembetonan material batu. Baik, untuk para pekerja atau para kawan-kawan para konstruksi ya, mudah-mudahan selalu tetap dalam lindungan Allah ya, diberikan kesehatan, ketabahan, tentunya untuk rezeki yang halal dan berkah untuk tahun 2023 ini. Baik, kita akan coba untuk bergeser ke bagian sisi timur, yaitu di bagian pintu gerbang sisi timur sirkuit Mandalika. Menjadi kegiatan pengerjaan di area sisi timur sirkuit Mandalika seperti pembuatan jalur sistem drainase di setiap sisi bagian parkiran tambahan di sisi bukit ya, dan juga untuk penimbunan-penimbunan di setiap sisi sistem drainase yang sebelumnya telah dilakukan pengerjaan di bagian penyambungan atau pengoneksian pembetonan di setiap box unit, dan juga untuk pembuatan manhole di area jalur sistem drainase maupun untuk jalur kabel ke setiap zona tengah sirkuit Mandalika. Untuk di area ini sendiri nantinya akan dilakukan pembetonan kembali untuk area bahu jalan beton atau trotoar. Baik, sekali lagi untuk saya jelaskan, di bagian gerbang sisi timur sirkuit Mandalika ini dibagi menjadi dua jalur akses, baik itu dari jalur akses utama dari terminal bagian sisi timur atau tepatnya di pesisir pantai Tanjungan, dan juga di area jalur akses kedua yaitu untuk mobilitasi para pengunjung ya, baik itu para gubernur, para presiden, para pejabat-pejabat negara tentunya, untuk melihat langsung dari area zona tengah maupun di area Bukit 360 melalui jalur tunnel kedua. Baik, kita akan coba untuk melihat dari kegiatan pengerjaan di area belakang tribun paket F, yang mana para konstruksi kini melakukan persiapan di bagian pembetonan material batu untuk di setiap sisi drainase induk ini. Terlihat sekali dari para konstruksi melakukan pengecekan kembali, baik itu dari kemiringan di setiap untuk pemasangan batu tempel ya di area belakang tribun atau tepatnya di sistem drainase, yang mana sistem drainase ini menuju ke area titik buang di area zona barat, yaitu di Laguna Sirkuit Mandalika. Menjadi informasi seperti yang saya ketahui ya, di MotoGP tahun 2023 Dorna Team telah merilis jadwal baru terkonfirmasi ya, dari musim balapan tahun 2023 diawali oleh negara Portugal ya, dari Portugal GP, dan penutupnya yaitu Valencia GP. Mengenai dari Suzuki Team yang telah mengundurkan diri dari balapan MotoGP ya, dari Alex Rins dan juga untuk John Mir, kemanakah mereka? Sedangkan untuk Alex Rins diambil oleh tim Honda yang berkolaborasi bersama Nakagami untuk musim ini di tahun 2023. Sedangkan untuk John Mir ya, diambil oleh timnya Repsol yang berkolaborasi dengan tentunya Marc Marquez ya, yang mana 93 untuk Marc Marquez dan 63 untuk John Mir. Baik, jadi tentunya membuat kita sedikit kebingungan, dari ke-9 terbalik menjadi 6. Cocok sekali ya dari Honda Repsol
Marc Marquez bersama John Mir 63 ya, tinggal membalik huruf 1, 6 ke 9, 9 ke 6, berarti cocok sekali ya. Mudah-mudahan mereka menjadi tim yang berkompeten ya, membuat kita greget untuk lebih bermotivasi menonton gelaran MotoGP ke selanjutnya. Baik, kita kembali ke sirkuit Mandalika yang mana Bukit 360 atau ruang observasi dek terus saja dilakukan pembenahan, mempercantik diri, baik itu untuk di setiap ruangan dari tingkat pertama hingga ke tingkat kedua ya, terus saja melakukan pembenahan ya, agar pemesan dari observasi dek lebih nyaman, lebih terkesan menarik tentunya ya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf apabila ada narasi dan visual yang saya suguhkan kurang berkenan ya. Matur tampiasi, banyak-banyak terima kasih. Selalu jaga kesehatan, jaga keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman lain terkisahlah sebuah cerita, putri Sanani jari legenda, lui pangeran ngelamar putri sasolangas. Si putri bingung pilih salah sopole antara